Mudir Karim Bil Quran, yakni Kiai Haji Tukur Al-Hanafi MA, dan yang kami hormati pula selaku materi pada sore hari ini, yakni Ustadz Zubi Mubarak LCSH MH, dan serta panitia peserta offline maupun online. Baik, singkat pembahasan hari ini, insya kita akan membahas sekitar Syama'il Muhammadiyah, yang mana kita ini membahas tentang kepribadian dan akhlak Rasulullah SAW. Karya tersebut singkat namun lengkap, sehingga setiap orang yang membaginya seakan-akan menyaksikan langsung keindahan dan keagungan pribadi Rasulullah SAW. Insya Allah kajian ini akan berlangsung dari hari Ahad sampai hari Kamis tanggal 2 sampai 6 April. Insya Allah. Baik, langsung saja. Tak usah berlama-lama, sebelumnya izinkan Al-Fakir Sugeng Muhammad perkenalkan diri. Di sini saya sendiri sebagai pembawa acara akan membacakan sunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah oleh Akhina Said Karim, kemudian yang ketiga materi inti oleh Ustadz Zubi Mubarak LC SHMH, yang kemudian yang keempat sesi tanya jawab, kemudian yang kelima penutup. Baik, langsung masuk pada acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah serta doa dan sholawat yang biasa kita lakukan bersama, yang mana diajarkan oleh Ustaz Zubi Mubarak. Wahid dan salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأحلا يا كرما صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Masuk acara yang kedua yakni tilawah yang akan dibaca oleh Akhina Said Karim. Kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran supaya membaca dan mendengar mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, memasuki acara ini tentunya yakni materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Zuhdi Mubarak. Namun sebelumnya akan membacakan terlebih dahulu biografi beliau. Nama beliau adalah Ustaz Zuhdi Mubarak, LC SHA. Kemudian beliau salah satu pengajar di jaringan Al-Quran. Kemudian beliau pewaris sanad hadis kutub sittah, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga alumnus S1 SEAI Imam Syafi'i dan baru ini beliau juga menyelesaikan magisternya pada acara wisuda sarjana dan pasca sarjana Universitas Islam Jakarta pada 8 Maret tahun 2023 dan beliau menjadi peserta sebagai wisudawan terbaik. Baik, itu singkat biografi beliau. Langsung saja kepada materi kepada beliau.
طيب بارك الله فيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نسأل الله التوفيق والعناية والصيانة والإنابة والدوام على المكرمات. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإنا نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته، والحمد لله رب العالمين. Baik, ikhwani jami'an yang saya muliakan, semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengikuti daripada akhlaknya dan sirahnya dan syama'ilnya yang akan kita bacakan dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karya daripada Al-Imam At-Tirmizi. Nah, kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ya adalah salah satu kitab yang kemudian dianjurkan oleh banyak ulama untuk kita mempelajarinya. Ya, dianjurkan oleh banyak ulama untuk kita mendalami daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sebab kenapa? Karena dalam kitab ini semua daripada ciri Rasulullah, baik dari kemudian ciri fisiknya atau kemudian akhlaknya dan kesehariannya, itu dibahas dalam kitab ini. Sehingga bagi mereka yang merindukan Rasulullah bisa mendapatkan jawaban daripada bagaimana sih Rasulullah itu, bagaimana sih kepribadian Rasulullah, fisiknya bagaimana, dan bagaimana kesehariannya dari kemudian bangun tidur sampai kemudian tidur kembali. Maka kitab ini sangat dianjurkan dan sangat terkenal sekali dibanding daripada kitab-kitab yang lainnya yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW. Sehingga Sufyan ibnu Uyainah beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah mizan akbar. Rasulullah SAW adalah timbangan yang paling besar sekali. Artinya apa? Artinya segala apapun yang kita lakukan, ya, segala kemudian yang kita lakukan, baik kemudian perkataan, baik kemudian perbuatan, atau kemudian tingkah laku kita, semuanya ditimbang kepada timbangannya Rasulullah SAW. Artinya kita ukurkan dengan perilaku Rasulullah SAW. Jika memang sesuai, maka itu adalah yang benar. Maka jika mukhalafah dengan apa yang dilakukan Rasulullah, maka itu adalah batil. Nah, dari lantaran itulah kemudian ada seorang ulama yang bernama Mulla Ali Al-Qari. Ya, beliau mengatakan, wa min ahsani ma sunnifa fi syama'ilihi wa akhlaqihi kitabut Tirmizi. Ya, di antara kitab yang paling bagus yang pernah disusun daripada tentang akhlaknya Rasulullah dan kepribadian Rasulullah adalah kitab daripada Al-Imam At-Tirmizi. Nah, jadi Al-Imam At-Tirmizi nama beliau adalah Abu Isa Muhammad ibnu, ada di situ Muhammad ibnu Isa ibnu Saurah ibnu Musa ibnu Ad-Dhahhak As-Sulami At-Tirmizi. Beliau wafat pada tahun 279 Hijriah. Ya, lahir pada 209 Hijriah, kemudian wafat pada 279 Hijriah. Berarti umur beliau berapa? Umur beliau berapa? 209 sampai 279. Berapa tahun umur beliau? 70 tahun. Ya, Al-Imam At-Tirmizi, beliau masyhur sekali, dan kitab yang paling masyhur juga adalah kitab beliau yang bernama Sunan At-Tirmizi. Baik. Mengapa kita penting mempelajari daripada Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah? Nah, kenapa kita kemudian perlu mempelajari ini? Setidaknya ada 5 alasan. Ya, setidaknya ada 5 alasan kenapa kita harus mempelajari daripada Syama'il Al-Muhammadiyah. Yang pertama, karena min wajibati ahli iman. Karena kewajiban seorang
yang beriman atau kewajiban para ahlul iman, kewajiban mereka diantaranya apa? Yaitu mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya tidak akan bisa terjadi kecuali dengan mengenalnya. Ya, jadi mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak akan terjadi kecuali dengan mengenalnya. Maka semakin kita mengenali Rasulullah, maka akan semakin bertambah keimanan kita kepada beliau. Dan semakin bertambah keimanan kita kepada beliau, tentunya juga akan semakin kuat ittiba'nya kita kepada beliau. Akan semakin kuat bagaimana kita mengikuti jejak daripada jejak beliau. Maka karena pertama apa? Karena kewajiban kita beriman kepada Rasulullah. Itu alasan pertama. Beriman kepada Rasulullah tentu tidak akan didapatkan tanpa mengenali daripada Rasulullah. Semakin banyak kita mengenali Rasulullah, tentu semakin bertambah keimanan kita kepada Rasulullah. Semakin bertambah keimanan kita kepada Rasulullah, tentu akan semakin kuat girah kita, semangat kita untuk mengikuti daripada jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Apa tadi yang pertama, akhi? Ibda al-imanu bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Saya ajak antum interaksi biar antum nggak ngantuk. Yang kedua adalah mahabbatu sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam fariidatun. Ya, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu kewajiban. Ya, mencintai Rasulullah itu adalah kewajiban. Itu termasuk daripada kewajiban hati kita. Termasuk daripada kewajiban ahlul iman, yaitu mencintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ya, tidak sempurna keimanan kalian sampai kemudian aku lebih ia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya dan manusia seluruhnya. Ya. Maka kita harus mengutamakan dan kemudian menjadikan Rasulullah lebih utama dibandingkan diri kita. Ya, lebih utama dibandingkan diri kita. Ini apa namanya? Baru-barusan yang terjadi uh, apa namanya? Tuan rumah Piala Dunia yang baru digagalkan kemudian di-cancel dari Indonesia, ini pada kecewa semuanya. Ya, pada kecewa, banyak yang kecewa. Padahal bagi mereka yang membela itu, ya membela daripada ukhuwah al-muslimiyah, ya ukhuwah muslim, persaudaraan Islam yang itu adalah dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, membela daripada tanah Palestin, membela daripada Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama kita. Nah, lalu kemudian kita banyak orang-orang yang kemudian berdarahnya terlahir daripada seorang muslim, tapi ketika kemudian digagalkan dia merasa sakit hati. Ya, dia merasa sakit hati. Kalau seorang mukmin yang sesungguhnya pasti mengutamakan daripada Rasulullah dibandingkan daripada dirinya sendiri. Ini mahabbah. Ya, itu. Yang pertama adalah al-imanu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhi. Nah. Baik. Nggak kejar. Tadi nggak kejar. Nggak jelas tadi. Ini gimana? Tadi kurang jelas. Jelas. Baik. Baik. Yang kedua adalah mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam fariidatun. Ya, mencintai. Nah. Nah, dipegang. Baik. Ini dipegang.
Terlalu dekat. Oh, siap. Taib, sudah? Inna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam faridatun. Ya, mencintai Rasulullah adalah satu kewajiban daripada kewajiban seorang mukmin. Yaitu kewajiban hati kita, yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mencintai Rasulullah, ya, untuk mencintai Rasulullah tentu kita harus mengenali daripada syama'ilnya, harus mengenali daripada akhlaknya, harus mengenali daripada kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian cinta itu semakin bertambah. Kalau kemudian kita kemudian ada antum menemukan banyak orang-orang yang kemudian mereka senantiasa sering nonton film apa akhi drakor gitu, tapi mereka sampai sampai cinta sama aktor-aktornya, sangat cinta sekali, sampai mendoakan banyak hal, ya Allah selamatkanlah dia, lindungilah dia, banyak. Ada sang karena setiap harinya dia mengikuti film drakor tersebut, tiap hari dilihat, tiap hari ditonton, namanya daripada A sampai Z kesehariannya dihafal. Baik. Kenapa bisa demikian? Sampai kemudian kabar daripada orang itu kalau nggak kedengaran setiap harinya dia gelisah. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Pemuda kita sekarang banyak yang kayak gitu. Anak muda kita sekarang banyak yang kayak gitu. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena dia mengarahkan hatinya untuk mencintai orang itu. Karena dia mengarahkan hatinya setiap harinya untuk mengenali banyak tentang orang itu. Sehingga itu jatuh kepada hatinya, masuk ke dalam hatinya. Baik. Kalau kemudian orang itu mampu terhadap manusia yang jelas pelaku dosa, yang manusia yang jelas pelaku maksiat, yang manusia yang kemudian dilumuri dengan segala kesalahan, dia mampu mencintai itu. Tentu kita seharusnya lebih mampu kalau kita mengarahkan cinta itu kepada Rasulullah SAW. Tentu kita lebih mampu, akhi. Antum kalau coba kemudian melakukan hal yang sama terhadap Rasulullah, sebagaimana Anda melakukan terhadap film drakor tersebut, maka akan terjadi hal yang sama. Kecintaan antum akan lebih dalam terhadap Rasulullah yang jelas lebih pantas dan lebih utama kita cintai daripada yang kemudian makhluk yang berhadapan dengan kita setiap harinya. Sepakat akhi Imran? Taib. Maka untuk mencintai Rasulullah ya juga harus berinteraksi banyak, melakukan kegiatan kita lebih banyak untuk mengenali daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu, untuk kemudian melatih dan mengawal hati kita, mengarahkan hati kita untuk cinta kepada Rasulullah, kita mulai daripada mengkaji daripada syama'ilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama al-imanu bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mahabbatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faridatun. Baik, yang ketiga, alasan kenapa kita harus kemudian mempelajari daripada syama'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Allah taala menjadikan Rasulullah sebagai qudwah. Ya. Allah taala menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Allah taala menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Maka lantaran itu, karena Rasulullah dijadikan sebagai qudwah, sebagai panutan, dijadikan sebagai suri tauladan, maka kita kemudian untuk bisa mengikuti jejaknya, untuk bisa kemudian melakukan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, maka tentu mempelajari daripada siarnya, tentu mempelajari daripada sirahnya, tentu mempelajari daripada syama'ilnya. Maka dengan mempelajari syama'ilnya dan akhlaknya, maka kemudian kita akan bisa mengikuti daripada jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi uswatun hasanah ada pada diri Rasulullah. Bagi mereka siapa? Bagi siapa? Bagi mereka yang mengharapkan daripada rahmat Allah dan bagi mereka yang mengharapkan daripada ridho Allah Ta'ala. Mereka yang mengharapkan ridho Allah dan mereka yang mengharapkan daripada rahmat Allah, maka akan menjadikan Rasulullah sebagai qudwah dan menjadikan Rasulullah sebagai uswahnya. Nah, sudah berapa? Akhi Ibda. Taib, apa yang ketiga? Nah, baik.
Taib, yang keempat adalah innallaha qad ja'alahu awla bil mu'minina min anfusihim. Allah Ta'ala menjadikan Rasulullah lebih utama dibandingkan diri manusia. Ya, dalam Al-Quran disebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ya, nabi itu lebih utama dibandingkan orang-orang mukmin terhadap diri mereka sendiri. Ya, itu yang makna yang kita sebutkan tadi, bahwa kita harus mengutamakan daripada Rasulullah daripada diri kita sendiri. Ruh dan jiwa kita harus kita korbankan untuk Rasulullah. Harta kita kita korbankan untuk Rasulullah. Inilah makna daripada mengutamakan Rasulullah dibanding daripada diri kita. Dan inilah yang kemudian dipraktekkan oleh para sahabat. Bagaimana kemudian Abdurrahman bin Auf kemudian habis seluruh hartanya demi daripada dakwah Rasulullah. Bagaimana Sayyidah Khadijah mengorbankan hartanya untuk dakwah Rasulullah. Bagaimana kemudian Abu Bakar dan Umar yatasabaq, dua-duanya berlomba-lomba untuk melakukan menopang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jiwa mereka korbankan, harta mereka korbankan demi Rasulullah. Mereka sudah mempraktekkan itu. Mereka sudah mencontohkan itu di hadapan umat, bahwa mengutamakan Nabi daripada diri mereka sendiri. Kemudian yang kelima, Allah Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sempurna akhlaknya, agung kepribadiannya. Dan Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang kau Muhammad berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Maka karena Rasulullah berada di atas akhlak yang mulia dan berada di atas akhlak yang agung, maka kemudian kita sepatutnya untuk mengikuti daripada jejak Rasulullah. Orang yang menjadikan Rasulullah sebagai panutannya, dan orang yang menjadikan Rasulullah ada dalam hatinya, dan orang yang menjadikan Rasulullah ada dalam lisannya, dan orang yang menjadikan Rasulullah ada dalam perilakunya, semuanya akan memuliakan orang tersebut. Ia akan termuliakan oleh apa yang ia ikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan termuliakan. Ya. Coba, apa sih yang tidak disentuh oleh Nabi kecuali itu menjadi mulia? Gelas yang disentuh oleh Nabi kemudian disimpan sampai sekarang. Kemudian pohon yang kemudian dijadikan tempat bernaung oleh Nabi kemudian sampai sekarang jadi dirawat begitu, dirawat oleh umat. Ya. Kemudian sandal yang kemudian dipakai oleh Nabi kemudian itu juga menjadi pembahasan daripada umat. Segala yang berkaitan daripada Rasulullah itu semuanya menjadi mulia disebabkan karena berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW. Sandalnya ikut mulia karena dipakai oleh Rasulullah. Kemudian gelasnya ikut menjadi mulia karena dipakai oleh Rasulullah. Kemudian bajunya menjadi mulia karena dipakai oleh Rasulullah. Ya, tempat duduknya menjadi mulia karena dipakai oleh Rasulullah. Mimbarnya menjadi mulia karena dipakai oleh Rasulullah. Jikalau benda mati saja menjadi mulia karena berkaitan dengan Rasulullah, apalagi Anda atau kita semuanya yang kemudian kita hidup diberikan iman, diberikan akal, lalu kemudian mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tentu lebih utama untuk mendapatkan kemuliaan daripada kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik ini beliau pembantu daripada Rasulullah. Anas bin Malik beliau daripada khadim daripada Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka orang-orang ibu-ibu atau bunda-bunda wanita Ansar mereka memberikan sumbangsihnya kepada Nabi. Lalu kemudian ibundanya Anas bin Malik mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak tahu dan tidak tahu harus memberikan apa kepada antum. Tidak tahu harus memberikan apa kepada Anda. Tidak ada yang saya miliki dan tidak ada yang harus saya korbankan kecuali saya punya anak.
yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik ini saya jadikan sebagai khadimmu ya Rasulullah. Tolong diterima, kata bundanya. Lalu kemudian Anas bin Malik mulai dari sejak kecil berada membantu Rasulullah. Beliau membantu Rasulullah selama 10 tahun. Anas bin Malik kemudian termuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bimuta'aba'atin Nabi. Karena mengikuti Nabi. Karena berada pada sirah Nabi. Sehingga Anas bin Malik adalah di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan daripada riwayat hadis. Dan Anas bin Malik adalah tempat para sahabat untuk belajar ilmu hadis. Ya, kenapa bisa demikian? Karena bisuhbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi. Bagaimana kemudian Salman Al-Farisi? Pernah mungkin saya sebutkan bahwa Al-Farisi berasal daripada Persia. Dia tidak ada kaitannya dengan darah Nabi. Dia tidak ada kaitannya dengan bangsa Arab. Dia tidak ada hubungan darah di situ. Namun kemudian Nabi mengatakan, Salmanu minna. Salman itu adalah bagian daripada kami. Ya, wa huwa min alil bait, dan Salman itu termasuk daripada ahlul bait. Diakui sebagai ahlul bait. Diakui sebagai orang yang kemudian ada dalam ahlul bait keluarga Rasulullah. Kenapa bisa mendapatkan kemuliaan itu? Karena beliau mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atas kecintaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah berapa? 5. Satu lagi. Nah, yang keenam adalah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, senantiasa menganjurkan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah. Nah, bagaimana caranya kemudian kita ada semangat untuk bisa bersalawat kepada beliau? Wa kullama izdadal mar'u basiratan bisyama'ilihi wa quwwatan fi ma'rifatihi izdadat salatuhu alaihi wa hasnah. Jika kemudian bertambah pandangan atau penglihatan kita terhadap syama'ilnya Rasulullah, ya, bertambah kemudian penglihatan kita terhadap akhlaknya Rasulullah dan kekuatan kita dalam mengenali Rasulullah itu bertambah, maka akan bertambah juga semangat untuk melakukan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita mengetahui akan keagungan Rasulullah. Karena kita setelah mengetahui keagungan Rasulullah, kita pun menyadari dengan bersalawat kepadanya akan melimpahkan keagungan Rasulullah kepada diri kita sendiri. Ya, maka kemudian dengan 6 alasan inilah kita seharusnya mempelajari daripada syama'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum jami'an. Baik, kita masuk pada bab pertama. Ya. Ya. Mudah-mudahan selesai, tapi kemungkinan nggak selesai. Ya, karena ini banyak. Hadisnya ada sekitar 397 hadis. Ya, kita ada 6 hari 997 hadis. Tapi nggak apa-apa, walaupun nggak selesai nanti nggak jadi masalah. Kalau kaidah usul fikih mengatakan ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluh. Ya, sesuatu yang tidak didapatkan seluruhnya, ya jangan ditinggalkan seluruhnya. Ya, artinya walaupun kita tidak mengkhatamkan nanti semuanya, setidaknya kita bisa mendapatkan daripada sebahagiannya. Ya, insya Allah. Ya, kita akan mempelajari ini dan Al-Faqir mempelajari kitab Syama'il Muhammadiyah ini, mengkhatamkan Syama'il Muhammadiyah ini dengan 4 guru, dengan 4 sanad yang berbeda. Yang pertama Syekh Salim Ulwan, beliau dari Australia. Yang kedua Syekh Muwaffaq Al-Marabi, beliau dari Halab. Yang ketiga Syekh Mar'i Hasan Ar-Rashid. Yang keempat Syekh Muhammad Darwish, yang terakhir sama beliau. Jadi saya mengkhatamkan Syama'il Muhammadiyah ini 4 kali. Nah, jadi insya Allah kita juga khatamkan dengan izin Allah kalau sampai. Baik, babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
bab menjelaskan tentang khalq, tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau khalqi dengan lamnya itu sukun, maka artinya apa? Fisik, ciptaan, ya. Kalau kemudian dengan lamnya khuluq, yaitu lamnya berharokat dhammah, maka maknanya apa? Akhlak, ya. Akhlak atau perilaku daripada seseorang. Jadi fi khalqi Rasulullah, kita sedang membahas daripada sifat fisik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullah wa bihi ilai qala akhbarana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik. Ya, riwayat pertama berawal daripada Anas bin Malik. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan bahwa Anas bin Malik adalah khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik beliau sempat didoakan oleh Rasulullah, Allahumma aksirhu malan wa auladan wa dakhilhul jannah. Ya, kata Rasulullah, ya Allah jadikanlah Anas ini bisa mendapatkan harta yang banyak, kemudian mendapatkan anak yang banyak. Ya, itu doa daripada Rasulullah, dan masukkanlah Anas ini ke dalam surgamu. Itu mendapatkan doa Rasulullah langsung. Maka kemudian Anas bin Malik, ya, beliau itu umurnya di saat wafat 107, yaitu 107 tahun. Umur beliau itu 107 tahun, dan beliau masih melihat anak cucunya sampai 120 orang. Ya, 107, kemudian anak cucunya sampai berapa? 107 orang. Jadi doa Nabi itu makbul. Ya, Allahumma aksirhu malan wa auladan. Ya, banyak, ya Allah jadikanlah ia banyak hartanya dan banyak kemudian anaknya. Maka memang Anas bin Malik anaknya banyak, juga hartanya juga banyak. Ya, kebun kurma yang paling banyak diantaranya adalah kebun kurma daripada Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini adalah yang saya sampaikan tadi, bahwa beliau itu meriwayatkan hadis sekitar 2.286 hadis. Beliau meriwayatkan hadis sekitar 2.286 hadis. Dan para sahabat yang belajar kepada beliau, ya, ada sekitar 200 orang sahabat yang belajar, yang meriwayatkan hadis kepada beliau. Ya. Nah, begitu agungnya. Maka beliau itu kalau nggak salah ada pada rentetan ke-6 atau rentetan ke-5 daripada perawi hadis terbanyak. Ya, ada rentetan ke-6 atau ke-5 daripada perawi hadis terbanyak. Itu Anas bin Malik. Baik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in, tidak terlalu panjang. Ya, tidak terlalu tinggi. Laisa bitawilil ba'in wala bil qasir, dan juga tidak terlalu pendek. Jadi Rasulullah tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Tapi Rasulullah itu ya lebih tinggi daripada orang yang sedang, ya, lebih tinggi daripada orang yang sedang, tapi juga tidak terlalu tinggi daripada yang menjadikan jelek, ya, pandangannya yang menjadikan jelek itu. Ada orang yang terlalu tinggi tapi menyebabkan tidak bagus untuknya. Ya, ada orang yang juga pendek tapi juga menyebabkan tidak bagus untuknya. Tapi ini sedang mensifati Rasulullah, bahwa Rasulullah itu adalah sedang. Tingginya itu tidak terlalu tinggi dan pendeknya pun tidak terlalu pendek. Jadi ada keseimbangan daripada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala bil abyadil amhaq. Dan juga beliau itu tidak putih yang menjadikan cacat. Artinya putihnya Rasulullah itu ya memang ya yang putihnya indah. Ya, bukan putih yang ada orang kalau terlihat, ada orang yang kelihatan putih tapi putihnya kayak kurang sehat terlihatnya. Ya, putihnya kayak kurang bagus. Ya, malahan terlihat kayak berpenyakit. Ada orang seperti itu. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Jadi putihnya Rasulullah tidak seperti itu. Ya, tidak menjadikan cacat terhadap tubuhnya Rasulullah. Akan tetapi putihnya Rasulullah itu ada bercampur dengan
kemerah-merahan, ya, bercampur dengan kemerah-merahan. Sempurna. Wala bil adami, dan juga tidak mengarah kepada coklat gitu enggak, ya. Tidak, tapi sudah kita sebutkan bahwa Rasulullah itu putihnya Rasulullah adalah mengarah kepada kemerah-merahan. Wala bil ja'dil qatat. Wala bil ja'dil qatat, ini bahasanya ya dengan istilah-istilah yang baru, ya. Antum mungkin agak jarang mendengarkan istilah ini. Makanya akan menambah daripada mufradat kosakata daripada antum semuanya. Wala bil ja'dil qatat, juga rambutnya tidak terlalu keriting, ya, rambutnya tidak terlalu keriting. Tapi rambutnya Rasulullah ada gelombang-gelombangnya juga, tapi tidak keriting. Jadi tidak saling paut satu sama lain. Baik, kalau nggak salah nih, kalau nggak salah Imran, coba akhi Imran buka dulu. Coba kalau Izul, mana Izul? Nah, nah, ya. Coba akhi. Akhi Delvi, nggak ada. Tapi yang paling mendekati itu Imran, ya. Paling mendekati Imran, ya. Dia ada gelombang-gelombangnya, ya. Tapi kemudian uh, tidak keriting, ya. Ya kan ada orang kalau keriting itu, ya, kemudian semuanya dari sini sampai kemudian semuanya apa namanya berbalut-balut sampai kemudian jatuh di situ apa tersimpan rapi gitu, ya. Apa kalau jatuh sesuatu di rambutnya tersimpan rapi, jadi nggak kelihatan lagi, ya. Apalagi kalau ada kutunya nggak akan ketemu, berarti nggak akan ketemu gitu, ya. Itu wala bisibti, juga rambut Rasulullah tidak terurai kemudian eh, gini, tidak terurai lurus, lurus banget enggak. Nah, seperti yang saya sebutkan rambut Rasulullah itu ada gelombang-gelombangnya, tapi juga tidak keriting dan juga tidak terurai lurus begitu, tidak. Ya, bergelombang dan juga gimana akhi Rosyid? Nyambung atau tidak? Hah? Nyambung. Nah, ya tidak lurus begitu seperti rambutnya misalnya cewek lagi di apa namanya? Rebonding, ya. Ya, rebonding tidak seperti itu. Ada kan ada orang kalau di rebonding itu lurus banget ini, ya. Terus Rasulullah tidak seperti itu. Karena Rasulullah nanti riwayat daripada rambut Rasulullah nanti kita jelaskan ada nanti wafrah. Ya, rambut Rasulullah wafrah itu rambutnya sampai dari kepala dari sini sampai kepada daun telinga yang ini, bagian yang lembut ini apa namanya? Itu. Itu namanya wafrah. Jadi Rasulullah itu rambutnya sampai terkadang sampai sini. Lalu kemudian ada nanti lummah. Lummah itu Rasulullah rambutnya terkadang sampai pada lewat daripada ini. Itu namanya lummah. Lalu kemudian ada nanti jummah. Ya, jummah itu Rasulullah terkadang rambutnya sampai menyentuh daripada bahunya. Sampai menyentuh daripada bahunya. Ya, tapi kembali kepada yang tadi akhi. Tapi walaupun begitu rambut Rasulullah tidak seperti rambut yang di rebonding itu, bukan bronding ya, rebonding. Ya, bukan seperti yang di rebonding, tapi dia ada gelombang-gelombangnya. Ya, nanti akan kita lihat. Makanya antum nanti kalau misalnya dianugerahkan untuk bermimpi dengan Rasulullah, maka Rasulullah kan fa innahu la yatamassalu bi. Ya, Rasulullah mengatakan syaitan itu tidak mampu menjelma seperti saya, tidak akan mampu, kata Rasulullah. Maka orang yang kemudian melihat Rasulullah dalam mimpinya, ya Pak, insya Allah akan melihat daripada ciri-ciri yang ia pelajari dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini. Ya, maka nanti di bab ini, bab terakhir daripada Syama'il Muhammadiyah adalah bab ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab memimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Imam Tirmizi juga mengharapkan bahwa sesudah mempelajari sifat daripada sifat Rasulullah, maka semoga dianugerahkan bagi para pembacanya dan bagi para pembelajarnya untuk bisa dianugerahi bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu. Nah, ba'asahu Allah Taala ala ra'si arba'ina sanah. Allah Taala mengutusnya di umur 40 tahun. Nah, Allah Ta'ala mengutus daripada Rasulullah umur 40 tahun. Faqama bi Makkah 10 sinin.
Lalu kemudian tinggal di Makkah 10 tahun. Wabil Madinati asyra sinin, dan di kota Madinah 10 tahunan lebih. Nah, ini bukan ukuran pas, tapi 10 tahunan gitu. Artinya 10 tahun lebih. Nah, wa tawaffahu Allah taala ala ra'si sittina sanah. Allah taala mewafatkan beliau di atas umur 60 tahun. Ya, Allah taala mewafatkan beliau di atas umur 60 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi, dan tidak ditemukan di rambutnya, di kepalanya, wa lihyatihi, dan jenggotnya, isyruna sya'ratan bayda, tidak ditemukan di kepalanya dan juga di jenggotnya 20 rambut yang putih atau 20 uban. Tidak ditemukan. Jadi tidak sampai pada 20 uban daripada rambut Rasulullah SAW, baik jadi yang di kepalanya maupun ada yang ada pada jenggotnya Rasulullah SAW. Dan ini dihitung oleh sahabat ketika beliau juga di saat wafat dan hendak dimandikan. Para sahabat menghitung daripada ubannya daripada Rasulullah SAW. Ya, menghitung. Pernah juga mungkin saya sampaikan bahwa Sayyidah Aisyah, ya, dalam satu riwayat disebutkan Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah itu tertidur, lalu kemudian Sayyidah Aisyah itu duduk di samping daripada Rasulullah. Lalu kemudian ketika duduk daripada samping Rasulullah, lalu kemudian yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah itu menghitung daripada jenggotnya Rasulullah SAW. Dihitung satu persatu. Ya, 1, 2, 3, sampai dihitung. Sampai kemudian jenggot yang tadinya rapi, kemudian Rasulullah bangun jadi berantakan. Ya, jadi bangun kemudian jadi berantakan. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, apa yang Anda lakukan? Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, saya sedang menghitung, atau saya tadi menghitung daripada janggut Anda ya Rasulullah. Kemudian berapa yang Anda temukan? Kemudian Aisyah mengatakan, saya menemukannya 124.000 banyak janggutnya daripada Rasulullah. Antum janggutnya berapa, Ibda? Kagak ada. Ya. Akhir enggak ada janggutnya? Ya ada. Enggak apa-apa. Enggak usah dipaksakan. Kalau enggak tumbuh biarin aja. Ya. Ada orang enggak tumbuh kemudian dipaksakan tumbuh, dikasih obat, berbagai macam obat. Akhirnya sudah tumbuh jadi nyesal. Ya, akhir Niko berapa isi jenggotnya? 12. Oh, belum ada yang ngitung katanya. Belum ada yang, belum ada yang ngitung. Nah, jadi Rasulullah ketika dihitung daripada Aisyah, kemudian Aisyah mendapatkan 124.000. Lalu kemudian berapa yang Anda dapatkan, kata Rasulullah? Saya mendapatkan 124.000. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa sejumlah itulah nabi yang diturunkan kepada nabi yang diturunkan di muka bumi ini. Jadi 124.000 isyarat bahwa nabi yang diturunkan ke muka bumi ini adalah jumlahnya 124.000 nabi. Ya. Kemudian apa lagi yang Anda temukan, kata Rasulullah? Yang saya temukan itu, saya menemukan dalam jenggot Anda ada 6 putih semuanya. Kemudian Rasulullah itu isyarat bahwa saya umurnya sampai pada 60 tahun. Sampai pada 60 tahun. Kemudian apa lagi yang Anda temukan? Satunya lagi, ya Rasulullah, saya menemukan satu jenggot setengahnya putih dan setengahnya hitam. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, saya umurnya lebih daripada 60 tahun, tapi tidak sampai pada 70 tahun. Nah, itu isyarat. Riwayat ini disampaikan daripada Sayyidah Aisyah. Ya. Tapi ada yang mempermasalahkan riwayat kebenaran daripada riwayat ini, karena ada rawinya yang bermasalah. Ya, tapi nggak jadi masalah kita sampaikan karena isyarat yang dia sampaikan memang sesuai daripada sirahnya, ya, sesuai daripada sirah Nabi SAW. Dan riwayat yang mengatakan Nabi pun yang diturunkan ke muka bumi sampai 124.000, banyak riwayat yang menyampaikan itu. Banyak yang riwayat yang menyampaikan hal tersebut. Nah, taib. Masya Allah, Masya Allah. Kita sampai jam berapa, akhir? Oh iya, berarti ya setengah jam lagi. Taib. Wabihi ilai qala haddatsana Humaid bin Mas'ad al-Basri qala
Haddatsana Abdul Wahhab As-Saqafi an Humaidin an Anas bin Malik. Anas bin Malik. Jadi ini menjadi penelitian antum. Berapa riwayat daripada Anas bin Malik daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya. Di antum coba kasih tanda. Berarti yang pertama juga riwayat Anas bin Malik, yang kedua juga riwayat daripada Anas bin Malik. Nah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperagakan sedang. Rab'ah itu sedang. Laisa bit-tawil wala bil-qasir. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Nam hasanal jismi. Tubuhnya itu indah. Nah, tubuhnya indah. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin. Dan rambutnya tidak keriting dan juga tidak terurai lurus. Ya, tidak keriting dan juga tidak terurai lurus. Asmarul laun. Ini beberapa riwayat menyebutkan azharul laun. Ya, azharul laun itu bersinar. Ya. Azharul laun. Idza masya yatakaffa. Ya, apabila berjalan beliau yatakaffa. Apa makna yatakaffa? Yatakaffa begini. Kan ada orang kalau jalan itu dia jalannya terlihat malas. Ya, jalannya itu sandalnya itu menyeret-nyeret. Ya, bunyi-bunyi dia sandalnya. Ya, kayak gini dia jalan. Itu malas. Tapi Rasulullah jalannya nggak seperti itu. Ya takaffa. Jalannya itu ya satu-satu. Ya, kayak gitu. Jadi nggak menyeret-nyeret. Antum aneh pernah melihat antum ada yang menyeret-nyeret sandalnya kayak gitu, kayak membunyikan sesuatu. Nah, sampai merindukan beli sepatu yang ada bunyinya waktu kecil itu kan. Ya gitu. Jadi Rasulullah berjalan itu kayak gini, ya. Lepas, ya takalla, lepas. Jadi bukan menyeret-nyeret. Jadi maksud ya takaffa di sini apa? Bukan menyeret-nyeret daripada jalannya Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Nah. Taib. Haddatsana wa bihi la qala haddatsana Muhammad bin Bashar yani al-Abdi. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. Maknanya sama. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperagakan sedang. Ba'ida ma bainal mankibain. Ba'ida boleh bacaannya bu'aida. Ya. Ya. Ba'ida ma bainal mankibain. Ya, pundaknya bidang. Dari sini. Ya, bukan terlihat bungkuk, enggak. Datar. Ya, lurus, seimbang. Azimal jummati ila syahmati uzunai. Kemudian rambutnya, ya, rambutnya sampai kepada syahmati uzunai. Ya, daun telinganya. Itu yang kita sebutkan tadi. Ya, rambutnya kemudian sampai kepada daun telinganya. Yang bagian lembut yang ini. Kalau daun telinga kan ini seluruhnya. Tapi sampai pada yang bagian paling lembut ini. Alaihi hullatun hamra. Kemudian beliau memakai daripada hullah. Pakaian yang warna merah. Ya. Berarti akhi Sugeng jadi punya dalil. Oh, ternyata Rasulullah pernah juga pakai pakaian yang merah. Ya. Jadi Anda niatkan ittiba' lin Nabi biar jadi sunnah pakaian merahnya. Itu juga akhi Nam sabit. Ibda. Nah, akhi Ibda. Ya. Juga demikian. Berdalil. Kemudian juga siapa lagi yang pakai merah di sini? Enggak ada. Nah, mana Saira? Boleh. Juga Saira yang bagian ininya. Baik. Ya, jadi Rasulullah juga berpakaian daripada yang merah. Tapi hullah. Hullah itu apa? Hullah itu adalah qit'ataini minas siyab. Jadi hullah itu dua pakaian. Jadi yang disebut dengan hullah itu adalah dua pakaian. Kalau misalnya sarung satu, kemudian bajunya satu. Kalau misalnya kayak gini, jubah, lalu kemudian ada lapisnya lagi. Ya, ada lapisnya lagi. Jadi yang disebut dengan hullah itu adalah qit'ataini minas siyab. Dua bagian daripada pakaian. Itu yang dimaksud dengan apa? Dengan hullah. Ya. Baik. Rasulullah memakai itu hullatun hamra.
Lalu kemudian kalau Anda menemukan riwayat, dan memang ada riwayatnya, bahwa Rasulullah itu melarang daripada memakai pakaian yang merah. Ya, melarang daripada pakaian yang merah. Lalu bagaimana menyatukan dua hadis ini? Di satu sisi Rasulullah melarang pakaian yang merah. Tapi di sisi lain Rasulullah memakai pakaian yang merah. Tapi bagaimana menyatukan dua hadis ini? Yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa menyatukan daripada disampaikan oleh para ulama, menyatukan daripada dua hadis ini, merah yang dipakaikan oleh Rasulullah itu adalah merah yang kemudian ada sedikit campuran warna lain. Ya, merah dia, tapi ada mungkin campuran warna putihnya, ada campuran warna hitamnya, atau warna kuningnya, atau warna yang lain. Tapi yang dilarang oleh Rasulullah itu adalah merah yang benar-benar murni merahnya. Ya, merah yang benar murni. Gitu. Kalau ada campurannya, ya nggak jadi masalah. Gitu. Itu yang kemudian mereka menyatukan daripada hadis ini. Baik. Azimal jummati ila syahmati uzunai. Ya, rambutnya sampai kepada daun telinganya. Ini tadi apa kita namakan? Yang sampai rambut Rasulullah sampai pada daun telinga, apa namanya? Wafrah. Ya. Catat. Ya. Rambut yang kemudian sampai kepada daun telinga Rasulullah disebut apa? Wafrah. Ya. Kemudian rambut Rasulullah yang melewati daripada daun telinga Rasulullah disebut apa? Lummah atau limmah. Ya. Lummah atau limmah. Kemudian rambut yang kemudian sampai kepada bahu daripada Rasulullah ataupun daripada Rasulullah disebut dengan jummah. Ya, disebut dengan jummah. Ya, antum kalau kemudian ikhwan, ya, kalau kemudian bisa merawat daripada itu nggak jadi masalah. Sebenarnya kalau akhirnya kan kemarin sampai, tapi sayang sekali rambutnya akhirnya itu dia akhirnya bilja'dil qatat, ya, rambutnya itu terlalu keriting sekali, ya. Dia kalau dibiarkan kayak gitu hampir sama yang kita sebutkan tadi, akhi, maka tidak baik kalau antum panjangkan, tidak baik. Ya, karena dia ja'dul qatat sekali. Terlalu gelombangnya terlalu berlebihan sekali. Ya, sampai berapa ombak itu kita nggak tahu. Barakallahu fikum. Baik. وبه إلى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. Nah, sepertinya antum sudah bisa mengartikan karena hadisnya berulang. Ma ra'aitu min zilimmatin. Aku tidak pernah melihat orang yang memiliki limmah. Limmah itu apa? Yang memiliki rambut sampai pada lewat daripada daun telinganya. Fi hullatin hamra, yang memakai pakaian warna merah. Ahsana min Rasulillah, yang lebih indah daripada Rasulullah. Maka orang yang terindah yang memakai pakaian daripada warna merah adalah Rasulullah SAW. Dan orang yang paling indah, ya, ketika rambutnya panjang, jadi sampai pada limmah dan memakai pakaian warna merah adalah Rasulullah SAW. Indah pastinya. Ya. Lahu sya'run yadribu mankibai. Beliau memiliki rambut yang menyentuh daripada dua pundaknya. Ya, dua pundaknya. Taib ini disebut apa tadi? Jummah. Ma bainal mankibain, dan pundaknya itu rata. Ya, bainal mankibain lam yakun bil qasiri wala bil tawil, tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu tinggi. Nah, ini. Jadi semuanya hadis ini adalah yata'adad, ya, saling mendukung satu sama lainnya. Taib. Kemudian hadis selanjutnya menyipati daripada sifat tangan Rasulullah. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي وأن عثمان بن مسلم ابن هرمز النافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. Tidaklah Nabi SAW terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek.
Syasnul kaffaini wal qadamain. Ya, tangannya terlihat keras, terlihat keras dua telapak tangannya, terlihat keras wal qadamain dan juga dua kakinya. Ya, terlihat keras. Tapi kalau disentuh, dia terasa lembut. Ya, begitu tangannya Rasulullah. Jadi kalau dilihat terlihat keras, tapi kalau kemudian disentuh sangat lembut sekali daripada tangan Rasulullah SAW. Nah, dhahmur ra'si, ya kepalanya besar, tapi besarnya di sini jangan antum kira besar yang membuat jelek, tidak. Tapi besarnya di sini adalah ada keseimbangan daripada tubuhnya Rasulullah SAW. Dhahmul karadis. Nah, kemudian juga tulangnya, tulang kepalanya juga kokoh, kuat. Nah, ya tulangnya juga kokoh dan kuat. Tawilul masrabah. Nah, kemudian beliau itu mempunyai rambut di dadanya. Tawilul masrabah itu mempunyai rambut di dadanya. Jadi Rasulullah itu rambut yang ada pada dada Rasulullah, ya, dia itu rambutnya kan di sini, ya. Kemudian rambutnya mengalir, berjalan. Kenapa? Ya, kenapa? Berjalan, bukan berjalan rambutnya berjalan, tapi 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 gimana? Tapi bukan berjalan ya, ya Rob. Ya, bahasanya gimana? Memanjang. Rambutnya Rasulullah itu memanjang dari sini terus sampai kepada mengarah pada pusarnya Rasulullah SAW. Jadi ada, tapi rambutnya yang ada dalam pada dada Rasulullah, dia itu tidak lebat. Ya, jangan dikira bahwa itu lebat. Enggak, dia itu halus. Rambutnya halus tapi dia memanjang. Kalau kemudian riwayat dari berikutnya nanti menyebutkan itu kalau terlihat maka dia seakan-akan memancarkan sinar. Nah, itu Rasulullah itu begitu. Seakan-akan memancarkan daripada sinar. Jadi jangan dikira, tapi ingat bahwa Rasulullah yang dalam tubuh Rasulullah itu yang memiliki rambut hanya apa? Hanya kemudian yang memiliki rambut hanya ini bagian dadanya terus memanjang, ya. Kan ada yang berambut semuanya dari ujung, ya, ya. Dari kaki sampai kemudian semuanya. Ini semuanya badan ini, ya. Pernah nggak lihat kayak gitu? Antum pernah lihat YouTube bagaimana dia dibiarkan kayak gitu? Ya, kalau hampir rambut yang ada pada tubuhnya seperti rambut yang ada pada kepalanya. Ada yang kayak gitu. Ada orang kayak gitu. Ya, tapi Rasulullah tidak seperti itu. Ya, Rasulullah itu hanya beberapa titik yang ada rambutnya. Ya, di sini ada dan itu terlihat indah, rapi. Kemudian setelah itu tidak ada lagi, paling yang ada di sini. Kemudian rambutnya kepala. Kemudian nanti ada bagian bawah sini sedikit. Ya, ada bagian bawah sini. Cuman itu. Terus di bagian kaki ada atau tidak? Kagak ada. Ya, ente ada. Ya, ya gitu. Jadi yang kalau dalam riwayat ini disebutkan cuma bagian itu saja. Yang Rasulullah ada rambutnya seperti itu. Ya. Nah, makanya apa yang dimiliki oleh Rasulullah semuanya adalah sifat daripada kesempurnaan. Ya. Tawilul masrabah. Ya. Jadi rambut Rasulullah itu apa tadi yang ada di sini tidak tebal. Oh, jangan jadi kan orang kalau ada yang berambut banyak di situ kan dia ngiranya oh, ini bahaya, ini hampir sama dengan yang di sana gitu. Ya. Jangan disamakan. Rasulullah cuma bagian itu saja. Iza masya takaffa'a takaffu'an. Ya. Apa tadi makna takaffu? Apa? Iya, maknanya ketika berjalan juga tidak menyeret-nyeret. Ka'annama yanhattu min sababin, seakan-akan beliau itu berjalan daripada turunan. Jadi kalau ada turunan, Anda kalau misalnya berjalan dari turunan bagaimana kira-kira? Iya, kayak di bentak, ditekan-tekan gitu larinya kayak, tapi berjalan agak cepat, tapi tidak terlalu cepat. Bukan sampai pada titik berlari, tapi juga tidak apa namanya lambat gitu. Itu jalan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu jalannya tidak terlalu cepat seperti orang yang berlari dan juga tidak terlalu lambat seperti orang yang pemalas. Ya, nggak seperti itu. Ini dari jalan dari asrama ke sini yang seharusnya ditempuh 1 menit, akhirnya jadi 10 menit karena dia ngikunya kayak gini. Ya, jadi 10 menit. Ya, baik. Tapi Rasulullah nggak seperti itu.
ka'annama yanhattu min sababin. Seakan-akan Rasulullah itu adalah lagi berjalan dari turunan. Dia cepat tapi tidak sampai pada tahap berlari dan juga tidak sampai pada titik lambat gitu, enggak. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Saya tidak pernah melihat sebelumnya atau sesudahnya orang seperti beliau. Ya Rasulullah. Masya Allah. Ya. Nah ini antum ingat-ingat. Jadi antum bayang-bayangin daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعنى. نعم. حدثنا أحمد بن عبده الضبي البصري. Jadi antum akhi, nama-nama ini yang kita dengarkan jangan mengira bahwa tidak ada manfaatnya. Ya, zikru as-salihin yatanazzalu alaihi ar-rahmat. Ya, yang menyebutkan nama-nama orang solih itu bisa menyebabkan turun daripada rahmat Allah Ta'ala. Jadi ini adalah semua yang nama-nama ini adalah nama-nama yang menjaga daripada hadis, kalam daripada Rasulullah agar sampai kepada kita. Ya, mereka adalah mulia. Nah, tentu kita menyebutkan nama mereka insya Allah menjadi asbab turunnya rahmat daripada Allah Ta'ala. Kalau kemudian antum juga menemukan nama yang baik di sini, apa-apa antum sediakan nanti nama untuk anak anda atau cucu juga boleh. طيب طيب حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبي جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس أن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه adalah Ali radhiyallahu anhu. Ya. Adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghad. Ya. Rasulullah tidaklah tinggi, tidaklah terlalu tinggi yang membuat buruk atau jelek, mumaghad. Wala bil qasiril mutaraddid, dan juga tidak terlalu pendek yang membuat buruk. Enggak. Kana rab'atan minal qaum. Adalah beliau ya sedang daripada manusia biasanya, manusia pada umumnya, sedang. Lam yakun bil ja'dil qatat. Ya, rambutnya tidak kemudian keriting, wala bisabti, dan juga tidak terurai. Kana ja'dan rajilan, tapi rambutnya Rasulullah adalah ada kemudian gelombang-gelombangnya. Walam yakun bil mutahham, dan juga tidak terlalu gemuk. Wala bil mukalsam, dan juga tidak terlalu kurus. Jadi Rasulullah tidak gemuk dan juga tidak kurus. Ya, dada Rasulullah dengan perutnya itu rata. Bukan kita offside, ya. Kita offside. Kebanyakan makan. Ya. Makanya suatu ketika ada yang kemudian seorang yang berlagak sufi, ya, ada yang berlagak sufi, dia mendatangi daripada hendak menuju masjid. Lalu kemudian atau hendak menuju masjid Allah. Tapi kemudian kemudian lewat di hadapan Sayyidina Umar. Ya. Sayyidina Umar lagi memegang tongkat. Kemudian dengan bangganya laki-laki tersebut menampakkan perutnya yang buncit. Ya, dengan bangganya. Ketika lagi bangganya menampakkan buncit ini, lalu kemudian Sayyidina Umar bertanya, "Mahaza?" Kata Sayyidina Umar, "Apa-apa ini?" Kata Sayyidina Umar. Kemudian kata orang itu, "Hadhihi barakatu minallah." Ini adalah barakah daripada Allah, katanya. Ini barakah daripada Allah. Kemudian kata Sayyidina Umar, "Waihak." Kata waihak ini apa? Celaka Anda. Ya. Ini adalah bukan barakah. Ini menyebabkan penyakit pada Anda, menyebabkan kemudian Anda malas untuk melakukan ibadah, menyebabkan Anda banyak akan tidur nantinya. Ya, ini bahkan menyengsarakan daripada Anda. Itu kata Sayyidina Umar. Ya, gitu. Sampai dipukul oleh Sayyidina Umar dengan tongkatnya. Ya, saya juga sebenarnya bukan kemauan saya ini. Ya, ya bukan kemauan saya. Tapi gimana gitu? Ya, kita kurang gerak. Tapi lagi muhawalah, kita lagi berusaha insya Allah. Mudah-mudahan ya merata ya, mudah-mudahan diratakan oleh Allah. Ya. Tapi Akhi Sugeng jangan dibiarkan ya.
Jangan dibiarkan. Kasihan kalau dibiarkan. Ya, baik. Jadi jangan berdalil dengan sahabat yang mendatangi Sayyidina Umar, barokatun minallah. Ya, baik. Walam yakun bil mutahham wala bil mukalsam. Jadi Rasulullah tidak gemuk wala bil mukalsam dan juga tidak kurus. Wa kana fi wajhi tadwirun. Ya. Di wajahnya Rasulullah ada bulat, tapi bulatnya itu indah. Bukan bulat-bulat kayak ya, tapi bulatnya indah. Jadi ini cuma membahasakannya saja. Ya, jadi antum itu coba bayangkan ini para sahabat yang mensifati Rasulullah atau Sayyidina Ali yang mensifati Rasulullah. Sayyidina Ali itu sedang ingin memberikan bahasa terindah yang ia berikan terhadap Rasulullah. Cuman nggak menemukan bahasa, cuman bahasanya tadmir gitu. Bukannya kita mengartikannya tadmir itu bulat gitu. Tapi jangan antum kira bulat yang dimaksudkan terhadap Rasulullah itu seperti bulatnya nangka misalnya itu. Jangan. Atau seperti bulatnya enggak gitu. Ya, bulatnya itu ya tapi indah. Ya ada keseimbangan. Terus abyadu musyrabun. Kemudian wajahnya terlihat putih dan kemerah-merahan. Itu wajah Rasulullah. Nah, ya gitu. Wajahnya terlihat putih kemerah-merahan. Indah atau tidak, Akhir Rasyid? Pasti indah lah. Ya. Ad'ajul ainain. Ya, biji matanya atau bola matanya itu sangat hitam. Ya. Bola matanya sangat hitam. Ya. Ya, kalau kita banyak tali-talinya. Ya. Banyak. Jadi banyak tali-talinya. Ya, bergelok-gelok kayak gini. Ya. Air juga udah kelihatan merah. Ya. Biru enggak lah, kalau biru enggak. Ya, gitu. Coba nanti ceklah mata masing-masing ya. Bandingkan dengan Rasulullah. Ahdabul asfar. Ya, kemudian bulu matanya panjang. Ya, bulu mata Rasulullah itu panjang. Ya, tapi antum jangan coba panjangin bulu matanya. Ya, cuman segitu yang ditakdirkan oleh Allah, biarkan saja gitu. Ya, nggak dianjurkan. Ya, la'anallahu al-mustausilu la'anallahu al-mustausil wal mustausilat. Ya, Allah itu melaknat yang al-mustausil, yang mereka yang menyambung-nyambungkan kayak gitu. Jadi sebenarnya apa namanya? Bulu matanya itu pendek tapi disambung sama dia. Nah, ada yang kayak gitu biar terlihat rapi dan terlihat indah disambung-sambungkan. Itu al-mustausil al-mustausilat. Tak boleh. Ya, biarkan apa yang menjadi fitrahnya datang, biarkan seperti itu. Ya, Rasulullah panjang tapi terlihat indah. Ya. Kemudian jalilul musyasi wal katid. Ya, persendian pokoknya itu terlihat keras. Jadi persendiannya keras. Tapi kalau disentuh seperti yang saya sebutkan tadi, kalau Rasulullah kalau disentuh tidak disentuh tangannya apa? Lembut. Tapi terlihat tangannya berotot sekali, kuat. Ya, keras terlihat. Nama ajrat ya, tidak ajradu itu tidak memiliki bulu badan. Ya. Ajrat itu tidak memiliki bulu badan selain yang kita sebutkan tadi. Zumasrobah yang memiliki bulu pada ini dadanya yang sudah kita sebutkan. Syaznul kafaini wal qadamain, terlihat keras dua telapak tangan dan kaki. Idza masya taqalla'a, apabila berjalan taqalla. Makna taqalla itu apa? Ka'annama yanhatu fi sababin, seakan-akan ia berjalan daripada turunan. Wa iza iltafata ma'an, apabila menoleh maka beliau menoleh seluruh badannya. Ya, jadi kalau lagi dipanggil, ya, kalau kemudian Rasulullah dipanggil, beliau kemudian lagi menghadap sana, beliau itu enggak kayak gini, enggak kayak gitu. Tapi ketika dipanggil iltafata jami'an, ya, gitu, kayak gitu langsung ditengok. Ya itu ada adabnya Rasulullah. Jangan kayak gini atau gini, jangan. Tapi langsung kemudian membalikkan badan daripada Rasulullah, melihat. Jadi begitu adabnya Rasulullah, seluruh tubuhnya seakan-akan menyambut daripada orang yang menyuruh daripada Rasulullah, memanggil daripada Rasulullah gitu, menyambut. Matanya ingin menyambutnya, tangannya kemudian semuanya disambut. Menyambut daripada orang yang memanggil daripada Rasulullah SAW. Jadi apabila iltafata ma'an. Jadi apabila menoleh seluruh badannya ikut. Ya, ikut, seluruh badannya ikut, bukan hanya bagian kepalanya saja.
Nah, baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua bahunya ada khatamun nubuwah. Ya, ada khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah ini adalah uh, benjolan, ya. Khatamun nubuwah itu adalah benjolan kulit daripada Rasulullah di antara dua bahunya itu sebesar daripada telur hamamah, telur daripada merpati. Ya, ada benjolan itulah khatamun nubuwah daripada ciri daripada penutup daripada kenabian. Nanti setelah bab ini akan ada bab tentang khusus menjelaskan tentang khatamun nubuwah dan itu yang kita jelaskan secara detail nanti. Dari khatamun nubuwah adalah dia kulit ya, kulit seperti benjolan gitu, benjolan dan dia sebesar daripada telur hamamah ya, telur merpati. Itu yang ada di antara dua bahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga ada di sebelah bagian apa? Bagian kiri. Ya. Ada di sebelah bagian daripada kiri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bukan di sebelah kanan. Bertepatan pada ini hati ini di sini. Ya, hati di mana? Di bawah daripada sini. Di sebelah kiri kalau hati. Nah, bersebelahan di situ. Nah, tapi detailnya nanti di bab Khatamun Nubuwah akan kita bacakan setelah habis daripada bab yang ini tentang rambut dan fisik Rasulullah. Wa huwa khatamun nabiyyin dan itu adalah khatamun nabiyyin ya, stempel daripada penutup kenabian. Atau cirinya, tandanya. Ajawadun nasi sodron ya, manusia yang paling lapang dadanya, yang paling baik hatinya. Itulah Rasulullah. Wa asdaqun nasi lahjatan dan manusia yang paling jujur ucapannya. Ya. Manusia yang paling lapang dadanya, manusia yang paling jujur ucapannya. Waliyanuhum arikatan dan yang paling lembut pergaulannya. Wa akramuhum isyratan dan yang paling mulia pergaulannya. Ya. Afwan, waliyanuhum arikatan yang paling lembut tabiatnya. Wa akramuhum isyratan yang paling mulia pergaulannya. Jadi paling jujur ucapannya, paling lapang dadanya, yang kemudian juga paling lembut tabiatnya dan paling mulia pergaulannya. Man ra'ahu badihatan habah, barang siapa yang melihatnya pertama kali pasti segan, ya, pasti segan. Man ra'ahu badihatan habah, barang siapa yang melihatnya pertama kali pasti segan, ya. Wa man khalatahu ma'rifatan habbah, orang yang berbaur dengannya ya dengan tujuan mengenali, orang yang berbaur dengannya dengan tujuan mengenali, ahabbah, pasti ia mencintainya. Nah, pasti ia mencintainya. Nah, yaqulu na'ituhu, maka orang yang mensifatinya berkata, lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Aku tidak pernah melihat sepertinya baik dari sebelumnya ataupun sesudahnya. Ya, tidak pernah melihat seperti itu. Nah, itulah kemudian daripada sifat Rasulullah SAW. Ini semuanya menafsirkan mufradat yang sudah kita sebutkan tadi dan tidak usah kita bacakan daripada mufradat ini karena sudah saya artikan seiring daripada kita bacakan hadisnya. Baik. Baik. Ada 5 menit lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan bertanya. Ala rahatikum, atau kita habiskan hadis ini? Enggak mungkin dihabiskan hadis ini. Enggak mungkin. Ada berapa hadis? Nah, Allah jazakumul khair. Nah, baik. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Nah, Dipersilahkan bagi peserta baik yang offline ataupun online, apabila ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan. nah, silakan. Ustaz,
Matin Ustaz dari Ustaz Masin. Ustaz, ganteng mana Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf? Baik. Gantengan mana dari Muhammad daripada Nabi Yusuf? Pertama, ya antum yang pertama adalah membandingkan daripada dua nabi. Ya, ya kita adabnya itu tidak sepatutnya membandingkan daripada para nabi. Ya, tidak membandingkan. Takut khawatir ada intikos terhadap satu sama lainnya. Takut khawatir ada rasa ingin merendahkan satu sama lain. Ya, membandingkan di antara dua itu sebaiknya dihindari. Ya, membandingkan daripada dua nabi apakah lebih indah Nabi Yusuf kemudian dengan Nabi Muhammad, sebaiknya dihindari. Tapi gini, kenapa sebaiknya dihindari? Tadi hanya khawatirkan apa? Dikhawatirkan ada rasa intikos, ada rasa merendahkan terhadap salah satunya. Tapi juga ulama membahas ini. Ya, mana yang kemudian lebih indah daripada Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad SAW? Tentu jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, tentu jawabannya Nabi Muhammad. Ya, sehingga kesempurnaan Nabi Muhammad itu, ya, kemuliaan daripada Muhammad itu dari segala sisinya. Ya, bukan daripada fisiknya saja, ya, bukan daripada kemudian akhlaknya saja, semuanya keindahan Rasulullah SAW. Ya, kemudian ada yang mengatakan begini. Ada yang mengatakan begini bahwa tapi saya kurang setuju daripada pernyataan ini dan kurang khawatirnya ada intikos juga terhadap Nabi Yusuf. Khawatirnya ada semacam merendahkan juga terhadap Nabi Yusuf. Tapi yang mereka lihat itu adalah bagian ingin membandingkannya. Kalau Nabi Muhammad SAW katanya itu, kalau melihat keindahan Nabi SAW pasti akan teringat akan keagungan, kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Jadi ketika melihat daripada keindahan Rasulullah, yang teringat oleh orang itu adalah Allah. Ya, keagungan Allah. Berbeda dengan jamal, keindahan daripada Nabi Yusuf. Katanya berbeda dengan keindahan Nabi Yusuf. Kalau katanya keindahan Nabi Yusuf itu, ya bisa menyebabkan orang terfitnah dengan keindahannya. Seperti terfitnahnya Zulaikha ketika melihat daripada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya, seperti itu. Tapi kalau ditanya mana yang lebih indah, tentu yang lebih indah adalah Rasulullah. Ya, la yuqaran. Rasulullah tidak ada bandingannya. Dari sisi fisiknya, kemudian daripada sisi akhlaknya, daripada suaranya pun demikian. Ya, wa kana nabiyukum, kata Nabi SAW, wa kana nabiyukum ahsanuhu wajhan. Adalah nabi kalian ini adalah yang paling indah wajahnya. Ada nabi mengatakan itu, ada riwayatnya ada. Ya. Dan kemudian yang paling indah suaranya. Tapi Rasulullah juga mengatakan, ma min nabiyyin illa ba'asahullahu hasanal wajhi wa hasanas saut. Tidak ada nabi satupun nabi kecuali Allah turunkan dalam keadaan indah wajahnya dan keadaan indah pula suaranya. Jadi seluruh nabi yang diturunkan wajahnya indah. Ya, siapapun itu wajahnya indah. Ya, seperti itu. Tapi tentu ya seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, kemuliaan dan keafdalan itu pasti ada yang mereka miliki, tapi untuk membandingkan itu ya sebaiknya kita hindari, ya. Baik. Nah, Makhi, ada lagi? Silakan. Rambut. Taib. Apakah rambut Nabi panjang? Apakah rambut Nabi panjang? Tadi sudah kita jelaskan, rambut Nabi itu ada yang wafrah. Wafrah itu sampai pada daun telinganya yang bagian bawah. Ya, sampai daun telinganya yang bagian bawah. Tapi juga ada yang limmah. Limmah itu sampai pada lewat bagian daun telinganya. Ada yang jummah, ya, sampai pada bundaknya atau bahunya, sampai pada bahu Rasulullah. Dan itu panjang, rambut Rasulullah itu panjang. Ya, rambut Rasulullah itu panjang. Tapi jangan dikira panjangnya rambutnya Rasulullah itu tidak terawat. Ya, rambut Rasulullah pasti terawat, wangi. Bahkan dalam riwayat nanti akan terlihat di bab-bab selanjutnya akan terlihat bahwa rambut Rasulullah itu dia terlihat berminyak. Saking
seringnya Rasulullah itu memakai merawat daripada rambutnya Rasulullah. Sampai terlihat juga riwayat mengatakan sampai pakaian Rasulullah terkadang berminyak. Karena Rasulullah apa namanya sangat seringnya meminyaki daripada rambutnya gitu. Jadi itu artinya apa? Panjangnya rambut Rasulullah tapi dengan dirawat gitu. Tidak dibiarkan tumbuh berbagai hal apapun di situ, tak dibiarkan. Ya. Ya, jangan kira-kira tuh sini apa namanya banyak yang kemudian kita lihat rambut-rambutnya panjang di pinggir jalan, ya itu sudah sesuai tarbik Rasulullah bukan? Nggak sesuai, karena dia kita lihatnya aja di situ banyak berantakan sekali, abunya juga banyak sekali. Kalau kita cuci bisa dapat itu satu apa namanya 1,5 liter, ya abunya banyak di pinggir jalan, banyak yang kita temukan orang-orang kayak gitu nggak bisa merawat rambutnya panjang. Ya kalau panjang dirawat nggak jadi masalah. Tapi kalau kemudian uh, kita tidak memungkinkan, panjang itu tidak memungkinkan untuk dirawat, malahan terlihat kotor dan malahan tidak bisa dirawat sama sekali, maka lebih baik pendek. Ya, lebih baik pendek. Seperti itu. Terus ada lagi. Nah. Nah. Apa yang terkait dengan spesifik fisiknya beliau ini, bilang sama kayak misalkan memanjangkan rambut, kemudian tadi seperti tadi semisal yang kakinya nggak ada bulunya ternyata sih bisa dong. Jadi anda mau cukur gitu? Hah? Tapi kalau kemudian bisa membahayakan diri kita, maka itu dihindari. Ya, itu dihindari. Kalau kemudian membahayakan daripada diri kita, karena ad-dararu yuzal, ya kemudaratan itu dihilangkan. Anda kalau misalnya memanjangkan apa namanya, ingin mencukur terus, ya dicukur terus, dicukur sampai kemudian menjadi penyakit untuk kaki Anda, ya itu nggak boleh, akhi. Ya biarkan itu, biarkan aja. Karena itu juga ada manfaatnya. Apa manfaatnya kira-kira? Hah? Apa manfaatnya kira-kira, akhi? Anda kalau misalnya berjalan kemana-mana, lalu ketemu lagi duri atau hal lainnya, bisa melindungi kaki Anda, kulit Anda tidak tersentuh langsung oleh duri atau tidak tersentuh langsung oleh daun-daun yang tajam gitu, nggak tersentuh. Itu ada manfaatnya, ya, ada manfaatnya itu. Nah, seperti itu, akhir. Allah yazikulahi. Tapi kemudian segala yang berdasar daripada Rasulullah, kalau kemudian kita ikuti, itu termasuk ittiba, ya, termasuk sunnah daripada mengikuti daripada Rasulullah. Kita berpahala. Kita berpahala. Tapi Rasulullah tidak punya rambut itu bukan di apa namanya, bukan dibuat-buat. Memang fitrahnya kayak gitu. Fitrahnya kayak gitu. Nah, akhi. Baik, terus. Ada lagi, akhi? Nah. Mungkin satu pertanyaan lagi, Ustaz. Dari Ustaz Hamdi izin bertanya, Ustaz, pernah Hamdi mendengar bahwa semasa Rasulullah SAW hidup itu sakitnya hanya 2 kali. Pertanyaannya adalah hitungan 2 kali itu ketika beliau diangkat menjadi nabi atau dari lahir sampai wafat. Dari beliau lahir sampai wafat atau ketika sudah mungkin ini pertanyaan terakhir, dan mungkin wallahu a'lam. Itu gimana? Apakah kemudian dari awal sampai dari awal beliau lahir sampai kemudian beliau wafat, atau dari kemudian beliau diutus sampai kemudian beliau apa namanya lalu beliau meninggal wafat? Wallahu a'lam. Itu yang 2 kalinya seperti apa gitu. Yang jelas bahwa sakitnya Rasulullah SAW itu tidak sampai apa namanya, sakit terparahnya Rasulullah itu adalah sakit yang kemudian membawakan beliau wafat. Cuma itu saja. Yang lainnya masih bisa dibawa, aktivitas dakwahnya masih bisa, ya seperti itu. Sampai beliau tidak bisa sholat berjamaah itu hanya sakit yang membawakan beliau wafat. Cuma itu saja sebenarnya. Dan itu pun tetap satu masa tetap dipaksakan oleh beliau masuk ke dalam masjid juga. Seperti itu.
Allah jazakumul khair. Barakallahu fikum jami'an. Enggak ada lagi? Cukup? Cukup. Yang sini enggak ada lagi? Baik, barakallahu fikum jami'an. Syukran lakum alal ihtimam wa alal istima' wa husnil istima'. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا بديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا بديننا ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا لن كرما وارزق الكل حلالا دائما وأحلا يا أكرما صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pertanyaan tadi tentang penyakit itu insya Allah di pertemuan besok saya jawab ya. Kita cari lagi insya Allah. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Budi yang telah menyampaikan materinya. Semoga dengan mengetahui ciri-ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menambah cinta kita terhadap beliau, menambah iman kita terhadap beliau, dan semoga kita dapat meniru akhlak beliau. Karena tadi sudah ditutup oleh Ustaz Budi, maka mungkin MC langsung undur diri, dan apabila ada yang dipertanyakan baik ketika offline maupun online, nanti insya Allah dijawab via WA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وإياكم الله يجزيكم الخير اللهم ارزقنا محبة النبي terima kasih.